Pernahkah Anda mendengar orang berkata, Tuhan itu dalam dirimu, carilah dia di hatimu. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar dalam lingkaran-lingkaran yang mengaku mendalami tasawuf. Kalimat yang terdengar halus, spiritual, bahkan menenangkan. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik kelembutannya, ada bahaya besar yang mengintai? Mereka sering mengutip ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak semua ayat digunakan dengan cara yang benar. Ada jenis ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Ayat-ayat yang mengandung makna tidak langsung, bersifat simbolik, atau butuh penjelasan lebih lanjut. Seperti firman Allah, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tapi, hati-hati, jangan buru-buru menafsirkan ayat-ayat ini dengan rasa atau ilham, karena Allah sendiri sudah memperingatkan dalam surat Ali Imran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ada hadis syahih dari Nabi yang secara langsung mengomentari ayat tentang mutasyabihat dengan perintah, jika kalian melihat orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka waspadalah terhadap mereka. Para ulama dari generasi awal Islam, yang dikenal dengan sebutan Salafus Sholih, sangat hati-hati dalam menafsirkan ayat semacam ini. Contohnya, Imam Malik ketika ditanya tentang ayat Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, beliau berkata, istiwa itu maknanya diketahui. Bagaimana caranya tidak diketahui? Mengimaninya wajib, bertanya tentangnya adalah perkara baru yang tercela. Ulama tidak berspekulasi, mereka tunduk pada dalil, bukan pada rasa. Tapi sebagian orang, terutama dari kalangan sufi ekstrem, justru menafsirkan ayat-ayat seperti itu untuk mendukung doktrin wahdatul wujud, hulul, dan ajaran sesat lainnya. Seorang tokoh sufi berkata, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maksudnya, semua makhluk hanyalah bayangan. Yang benar-benar ada hanyalah Tuhan. Bahkan ada yang berkata, Maha suci aku, betapa agungnya kedudukanku. Ucapan-ucapan seperti ini bukanlah pengakuan dari orang yang mengenal Allah, tapi bisikan setan yang menipu manusia agar merasa dirinya telah mencapai derajat ilahiyah. Apakah ini jalan Nabi? Apakah para sahabat pernah mengucapkan itu? Tidak. Mereka tidak merasa tinggi karena rasa, mereka tunduk karena ilmu dan wahyu. Umat Islam hari ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis yang syahih, dengan pemahaman yang lurus, bukan tafsir batin yang menyesatkan. Jangan biarkan rasa, mimpi, atau zauq menggantikan wahyu. Karena agama ini bukan dibangun di atas intuisi, tapi di atas ilmu yang paling dalam, bukan rasa, tapi iman yang bersandar pada dalil.